Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Ardi. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup, yaitu baik itu siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, dan siklus hidup pada tumbuhan. Di sini saya akan memaparkan tentang materi siklus hidup, yaitu siklus hidup pada manusia dan pada hewan dan pada tumbuhan. Mari kita saksikan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi, yaitu tentang siklus hidup. Di sini ada media pembelajaran untuk mempermudah dalam menjelaskan materi siklus hidup. Perlu diketahui sebelumnya bahwa siklus hidup adalah suatu pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup itu sendiri, baik itu mulai dari fisik dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan 3 tentang siklus hidup, yaitu yang pertama pada manusia, yang kedua yaitu pada hewan, yang ketiga pada tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang siklus hidup pada manusia. Siklus hidup pada manusia yaitu terjadi yang pertama terjadi pada dalam rahim seorang ibu. Bagaimana siklus hidup yang terjadi kurang lebih selama 9 bulan 10 hari yang terjadi dalam perut seorang ibu. Di situ yang pertama tumbuhlah embrio. Setelah embrio yaitu kemudian menjadi janin, kemudian lahir ke bumi atau ke dunia ini menjadi seorang bayi. Di situ akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai lansia. Dapat kita lihat siklus hidup pada manusia yaitu mulai dari embrio sampai lansia terdapat pertumbuhan atau perkembangan, baik itu perubahan dari fisik seorang manusia bahkan sampai ke psikologis pada manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu bagaimana pembentukan anggota tubuh manusia di dalam kandungan seorang ibu, yaitu perbentukan anggota tubuh yang sesuai dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diketahui selanjutnya yaitu bagaimana sebelum seorang manusia lahir ke dunia ini, ya Allah akan tiupkan ruh ke dalam jasad manusia itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu manusia diciptakan yaitu tidak ada yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa Allah menciptakan yaitu ada laki-laki dan ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuan Allah dari semua itu? Yaitu bagaimana manusia itu saling mengenal. Dan selanjutnya yaitu kita ketahui khususnya di Kalimantan Barat ini terdapat suku-suku yang beragam agama atau kepercayaan yang beragam dan adat istiadat atau kebudayaan masing-masing kepercayaan. Akan tetapi perbedaan itu bukan suatu masalah, akan tetapi bagaimana manusia di Kalimantan Barat khususnya yaitu hidup rukun, tentram dan bahagia, saling menghargai, saling toleransi terhadap kepercayaan atau agama masing-masing. Hidup toleransi adalah suatu ciri khas yang ada di Kalimantan Barat ini. Karena yang kita lihat begitu banyak suku, agama, adat istiadat atau kebudayaan
di Kalimantan Barat. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu tentang siklus hidup pada hewan. Di sini saya mengambil contoh tentang hewan katak. Jadi pertama-tama yaitu sebelum menjadi katak dewasa, pertama-tama akan berupa telur. Kemudian telur itu akan menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Lalu di situ lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari fisik seekor hewan katak, yaitu akan menjadi kecebong berkaki. Kemudian dari kecebong berkaki akan tumbuh menjadi katak muda. Dari katak muda akan menjadi katak dewasa. Jadi dapat kita lihat di sini terdapat perkembangan atau pertumbuhan atau perubahan dari telur sampai ke katak dewasa. Di sini terlihat dari fisik katak ada perubahan, yaitu itulah yang namanya siklus hidup pada hewan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang siklus hidup pada tumbuhan. Perlu diketahui siklus hidup pada tumbuhan yaitu adanya pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan itu sendiri, yaitu yang disebabkan oleh jumlah sel yang semakin banyak dan semakin besar. Di sini saya mengambil contoh tentang siklus hidup pada tumbuhan yaitu tumbuhan kacang hijau. Di sini dapat kita lihat pertama-tama yaitu mulai dari kacang hijau, kemudian ditanam akan menjadi kecambah, lalu di situ akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi, yaitu akan menjadi tumbuhan kacang hijau. Di situ dapat kita lihat yaitu bagaimana tumbuhan kacang, yaitu mulai dari biji sampai ke tumbuhan kacang hijau. Baiklah, itulah pembahasan tentang siklus hidup pada hewan dan siklus hidup pada tumbuhan. Perlu kita ketahui adalah persediaan di alam dunia ini adalah segala sesuatu yang ada di alam dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat manusia khususnya disebutkan bahwa seorang manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kita menjaga kelestarian alam kita, menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita nikmati, dan tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Sesuai dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Itu mari kita bersama-sama menjaga kelestarian apa yang ada di alam dunia ini yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang telah disediakannya untuk kita semua. Jadi perlu diketahui bahwa masyarakat khususnya di Kalimantan Barat yaitu bermata pencaharian sebagai peternak, sebagai petani, yaitu bagaimana masyarakat Kalimantan Barat ini beternak, baik itu sapi, ayam, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk petani, yaitu menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi untuk masyarakat Kalimantan Barat yaitu marilah kita bersama-sama menjaga atau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang siklus makhluk hidup atau siklus hidup, baik itu pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil ilmunya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri atas kekurangan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi tentang siklus hidup, yaitu tentang siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, siklus hidup pada tumbuhan. Itu semoga apa yang
saya sampaikan atau yang saya jelaskan tadi bisa diambil manfaatnya, diambil ilmunya, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.